kembali lagi di Radio Belajar. Hari ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Yuk simak baik-baik ya. Pernahkah kamu melihat menanam singkong? Coba, singkong itu kan biasanya ditanam ya batangnya saja. Terus gimana ya kok bisa jadi ada umbi singkongnya? Kira-kira ada yang tahu? Penasaran? Yuk kita lihat bareng-bareng ya penjelasannya. Nah, sebelum itu ada beberapa yang akan kita pelajari nih hari ini. Ada perkembangbiakan angiospermae, perkembangbiakan gimnospermae, ada perkembangbiakan tumbuhan paku dan lumut. Nah, angiospermae itu apa sih? Jadi tumbuhan angiospermae ini adalah tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah, atau lebih tepatnya adalah buahnya ya, merupakan pelindung dari bijinya, seperti pada buah mangga. Terus masih ingat nggak sama jenis angiospermae? Nah, jadi angiospermae ini terbagi menjadi dua loh, ada dikotil sama monokotil. Kira-kira bedanya apa ya? Jadi dikotil adalah tumbuhan biji keping 2, sedangkan monokotil tumbuhan biji keping 1. Nah, ini contoh monokotil nih kawan, seperti jagung, sedangkan dikotil seperti kacang tanah. Nah, kalau ini nih perbedaan antara monokotil dan dikotil, dari bentuk kotiledonnya, jumlah kotiledonnya, kemudian dari bentuk daun, terus bentuk batangnya, bunganya, serta akar pada monokotil dan dikotil. Jadi kayak gini nih kawan, bedanya ya, bisa dilihat ya. Nah, perkembangbiakan angiospermae ini ada dua macam. Ada secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri. Sedangkan generatif ini adalah terjadi fertilisasi antara sel sperma dan sel telurnya bunga sehingga membentuk embrio yang tersimpan di dalam biji. Lalu ada berapa macam ya perkembangbiakan tumbuhan vegetatif itu? Nah, perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, ada yang alami dan ada yang buatan. Terus bedanya apa ya? Jadi kalau yang alami ini adalah perkembangbiakan vegetatif tanpa menggunakan bantuan manusia. Jadi tumbuhannya itu berkembang bagian tubuhnya sendiri namun tidak dibantu oleh manusia. Sedangkan vegetatif buatan itu adalah tumbuhannya berkembang dengan bagian tubuhnya namun menggunakan bantuan manusia. Itu namanya vegetatif buatan. Nah, ini adalah macam-macam vegetatif alami, bisa dilihat. Ini ada rizoma, kemudian bibatang, kemudian apalagi ada geragi, and then ada kuncup adventif, and then yang terakhir ada umbi-lapis. Jadi dari kelima perkembangbiakan vegetatif ini ya, rizoma ini kita mulai bahas. Jadi rizoma adalah akar rimpang di mana tumbuhan tersebut tumbuh di dalam tanah, dan akar rimpangnya ini merupakan salah satu cadangan makanannya. Contoh tumbuhan yang menggunakan rizoma adalah seperti kunyit maupun laos. Sedangkan umbi batang ini biasanya terjadi pada si kentang ya. Jadi kentangnya udah lama, kadang bertumbuh tunas. Nah, ketika sudah seperti itu mungkin bisa ditanam kembali di dalam pekarangan, jangan langsung dibuang. Terus ada namanya stolon ataupun geragi nih. Asalnya kalau stolon itu lebih sering digunakan pada stroberi ya, karena lebih mudah seperti itu. Apalagi stroberi adalah tanaman perdu untuk dikembangbiakan. Adventif daun, jadi merupakan sebuah kuncup daun ya, dimana ketika ditanamkan di dalam media tanah maka si kuncupnya itu akan menjadi individu baru. Terus kemudian ada umbi-lapis nih yang terjadi pada bawang merah maupun bawang bombay. Jadi di situ teksturnya adalah berlapis-lapis, tapi bukan wafer ya. Oke, terus ada vegetatif buatan. Jadi vegetatif buatan itu ada cangkok, and then ada merunduk, ada stek batan, ada menyambung, sama ada okulasi. Jadi kalau cangkok nih kita mulai bahas. Jadi cangkok itu adalah salah satu budidaya yang paling sering digunakan oleh masyarakat ya, dimana untuk menghasilkan bibit yang baru, bibit yang unggul terutama ya.
dimana bibit itu akan mendatangkan keuntungan. Biasanya untuk cangkok yang diperlukan ya adalah tanah yang subur, terus kemudian plastik, kemudian tali rafiah ya. Jadi jangan lupa ketika dilukai maka batang dikotilnya kambiumnya harus dibuang, baru nanti dipasang oleh media tanamnya sehingga akarnya bisa keluar dengan sempurna. Kemudian ada merunduk. Jadi merunduk ini salah satu vegetatif buatan yang biasanya digunakan untuk keluarga beri ya, untuk budidaya beri juga. Kemudian ada stek batang. Nah, stek batang itu biasanya paling terkenal ada terjadi pada singkong. Jadi hanya menanamkan batangnya aja, nanti akan tumbuh menjadi singkong yang baru. Kemudian kalau menyambung ini adalah salah satu perkembangbiakan vegetatif buatan, di mana perkembangbiakan ini bisa dilakukan oleh dua tanaman di mana masih satu spesies ya. Contohnya adalah seperti terong ungu dan terong hijau. And then kalau menempel ataupun okulasi, misalnya untuk okulasi ini agar bisa tunasnya itu tumbuh di batang ya, biasanya adalah menggunakan treatment dikupas dulu, bagian yang akan ditempel, kemudian baru ditempelkan media tanam ya, mungkin hampir sama seperti cangkok seperti itu ya. Biasanya kalau menempel ini bisa digunakan untuk biasanya sih kalau menempel ini digunakan untuk budidaya ya, budidaya terutama budidaya jeruk. Oke, kemudian ada namanya generatif nih kawan. Jadi kalau generatif ini kan perkembangbiakan melalui proses penyerbukan ataupun perkecambahan biji juga. Nah, secara umum generatif itu menggunakan bunga dan menggunakan biji. Bisa dilihat ya di situ bagiannya ya. Penyerbukan dari bertemunya putik dengan benang sari. Nah, sebelum itu kita belajar nih struktur anatomi bunga sempurna. Jadi, bunga dikatakan sempurna karena memiliki benang sari dan putik di dalam satu bunga. Jadi, si bunga itu bisa melakukan penyerbukan sendiri, kawan. Jadi kayak gitu ya. Nah, bisa dilihat ya sama seperti gambar di sini ya. Yang jagung itu adalah penyerbukan dengan angin, terus bunga dengan lebah, ini bisa dilihat ya. Nah, kalau berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan itu ada 4 juga. Ada namanya autogami, berarti penyerbukan sendiri. Ketogami adalah penyerbukan di mana dua bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Terus ada allogami. Allogami ini adalah seperti persilangan ya, seperti penyerbukan silang. Kemudian ada hibridogami, biasanya penyerbukan yang terjadi pada dua bunga yang berbeda dan biasanya dilakukan ya memerlukan bantuan manusia. Nah, coba nih dilihat ya proses fertilisasinya. Oke, bisa dilihat di situ ada strukturnya ya. Jadi di situ ada namanya bagian bakal biji ya, bisa dilihat. Oke, bisa dilihat sebelumnya. Oke, jadi situ ya ada juga badan polarnya, ada juga sel telur ataupun sel ovumnya ya, ada antipodalnya, ada polar nuklearnya, ada sinergit, ada mikrospide. Nah, kemudian di sini ya serbuk sari jatuh ke kepala putik, dari wala putik menjadi ke tabung putik, kemudian habis itu masuk ke bakal biji, maka bertemu dengan sel telur sehingga proses fertilisasi pun terjadi ya, fertilisasi menjadi sebuah zigot. Nah,
Tahukah kamu salah satu perkembangbiakan generatif itu bisa menggunakan biji? Nah, jadi biji itu akan tersebar. Semakin tersebar ya, semakin jauh tersebarnya, maka kesempatan biji itu menjadi individu baru itu lebih banyak ya. Jadi ini persebaran biji ada anemokari biasanya untuk angin, hidrokori itu biasanya karena air, zookori karena hewan, antropokori karena manusia. Nah, jadi setelah biji itu ditanam maka akan terjadi perkecambahan ya. Jadi perkecambahan ini adalah berakhirnya masa dormasi biji ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sedangkan dormasi sendiri adalah peristiwa pada biji yang mengalami masa istirahat. Kemudian ada gimnosperme. Gimnosperme ini tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh buah. Contohnya seperti pinus, pohon ginkgo dan pakis. Nah, kemudian ini nih ya, siklus hidup gimnosperme bisa dilihat. Oke. Jadi gimnosperme ini kan diawali dari sebuah strobilus ya, di mana strobilus itu sebagai pengganti putik dan benang sari seperti itu ya, sehingga terjadi proses fertilisasi dan menjadi tanaman gimnos yang baru. Nah, terus kita balik ke tumbuhan paku nih kawan. Jadi tumbuhan paku ini atau Pteridophyta adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya adalah memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki pembuluh pengangkut. Jadi tumbuhan lumut ini adalah tumbuhan paku ya, merupakan tumbuhan peralihan ya. Jadi sudah punya akar, batang, daun yang sudah jelas tetapi masih menggunakan spora untuk berkembang biak. Nah, ini adalah metagenesis atau pergiliran pada tumbuhan paku ya, bisa dilihat terjadi proses pergiliran tumbuhan paku sehingga membentuk sebuah paku yang baru. Terus ada juga nih tumbuhan lumut atau Bryophyta. Jadi Bryophyta ini adalah anggota Plantae yang belum memiliki akar, batang, daun sejati dan serta pembuluh angkut. Silang pahamnya belum ada. Jadi kelompoknya seperti lumut hati, tanduk, dan lumut daun. Nah, sama seperti tumbuhan paku, tanaman lumut juga merupakan tanaman yang memiliki proses perkembangbiakan yaitu metagenesis atau pergiliran dalam makhluk hidup. Pergiliran membentuk makhluk hidup baru. Lalu ada berapa macam ya perkembangbiakan tumbuhan vegetatif itu? Nah, perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, ada yang alami dan ada yang buatan.